Oke, selamat malam Ko. Jadi di sini saya coba akan simulasi sederhana ya Ko. Karena memang nih sebaiknya kita tuh ketemu ya. Ketemu tuh untuk bisa analogi real data atau yang persis seperti yang kira-kira Ko butuhin. Kan gitu. Nah, jadi kan ada retur balik barang, retur apa tadi tuh? Retur balik duit, retur balik barang, dan retur yang gagal, retur balik duit. Nah, kalau retur balik duit, pada prinsipnya kan kita akhirnya membayar ya, membayar kepada customer balik, kasih duitnya balik lah, istilahnya seperti itu. Nah di situ kita bisa lakukan di sini kok. Jadi kita melakukan pembayaran, sebentar, kita melakukan pembayaran. Nah misalkan kita pakai analoginya seperti itu. Jadi kita melakukan pembayaran. Nah di chart of account-nya atau akun perkiraannya itu masuknya ke sini retur, entah dia nanti kita bikinin ya yang sesuai pendekatan itu. Jadi kita tuh balikin duit orang lah dari penjualan handphone misalkan seperti itu, 4,5 juta. Nah ini kita tinggal save. Nah itu kita tinggal simpan. Jadi kita sudah melakukan pengembalian uang sebesar 4,5 juta. Berikutnya, untuk bisa mencatat barang yang dikembalikan itu masuk ke stok lagi, itu kita masuk di fitur pembelian. Ini kita masuk ke penerimaan barang kok. Jadi pemasok di sini kita tulis customer yang akhirnya mengembalikan barang, pelanggan pelanggan tidak puas gitu misalkan, tidak puas. Nah itu kan. Jadi kita ada tanda terima lah 001. Jadi tinggal kita pilih barangnya yang mana. Misalkan iPhone 5 gitu. Harganya satu pieces ya. Ya udah. Misalkan kita isi 0 lah. Ya. Sini kita lanjut aja. Oke. Jadi ini kalau kita tekan tombol save nih, ini lawan dari pembayaran. Nah, itu untuk balik duit. Balik duit ya balik barang juga kan gitu, kurang lebih. Nah, sedangkan untuk fitur retur sendiri, di accurate untuk returnya sendiri itu retur yang ada. Jadi retur penjualan yang ada itu, nah misalkan kalau dari customer abadi phone center misalnya seperti itu, retur pilihannya itu dari faktur. Nah untuk faktur atau invoice itu dipilih faktur yang misalkan nih saya pilihin dari customer abadi phone center ya. Jadi untuk fitur ini yang bisa diretur itu hanya yang belum lunas. Jadi kalau misalkan status invoice-nya lunas, dia tuh masuk di pembayaran, penerimaan barang seperti tadi di awal. Sedangkan kalau untuk retur retur barang, nah di sini untuk yang kasusnya invoice belum lunas, itu menggunakan faktur yang belum lunas. Itu melakukan retur penjualan. Oke, nah di sini. Jadi tinggal pilih fakturnya. Oke, jadi tinggal dipilih fakturnya itu, tinggal diambil. Oke, seperti itu. Jadi barang kembali. Jadi tinggal kita terima barang. Jadi ini kita simpan. Save ya udah. Jadi barang kembali. Nah, kalau yang retur gagal itu saya kurang paham pertanyaannya kok. Jadi lebih baik kita mungkin bahas lebih detail ya. Tapi pada prinsipnya untuk balik duit itu atas invoice yang sudah lunas, terus kita terima barang di fitur pembelian. Sedangkan untuk pilihan retur yang lainnya, itu ini ada, mungkin saya ulang sedikit. Nah, di sini itu ada dari pengiriman. Nah, pengiriman di sini seandainya flow-nya itu dari penjualan tuh kita tuh melakukan penawaran atau melakukan pesanan, ada pesanan. Nah, itu kita melakukan pengiriman. Pada saat pengiriman itu ternyata customer menolak
ingin meretur. Nah inilah, jadi dari pengiriman yang mana. Jadi nanti dasarnya itu lawannya itu dari pengiriman. Kalau di modul kita ini, jadi pengiriman terbuat, customer tidak mau menerima, nah itu kita retur barang. Nah itu kita ulang lagi, jadi pengiriman ini sampai akhirnya berakhir jadi faktur atau jadi invoice untuk penjualan. Sedangkan kalau untuk yang tanpa faktur, nah ini case-nya khusus lagi. Artinya untuk pengembalian barang yang tanpa invoice. Mungkin ini untuk transaksi yang lebih sederhana lah kira-kira. Jadi kita cukup mencatat berapa gitu. Nah itu juga, ini kita bisa lakukan juga dari ini pilihan selain pembayaran dan penerimaan barang ya. Ini salah satu pendekatan untuk retur yang kembali uang dan barang. Itu kurang lebih salah satu. Udah, ini tanpa faktur. Tanpa faktur tuh artinya fakturnya nggak ada faktur baru ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini pendekatan ya, jadi tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Oke, sedangkan kalau yang untuk retur penjualan yang uang muka, jadi retur penjualan yang uang muka ini, jadi dasarnya itu dari uang muka penjualan yang kita dapat dari customer. Jadi uang muka penjualan ini misalkan terjadi, nah ini contoh Abadi Phone Center sudah ada deposit uang muka nih belum lunas. Jadi dari 50 juta rencana uang muka, jadi penerimaan penjualannya itu penerimaannya kita bisa lihat, kita masuk ke uang muka ya, uang muka penjualan. Nah ini dari deposit uang muka ini, jadi kan penjelasannya itu nanti itu di sini. Jadi uang muka yang baru kita terima dari rencana 50 juta, nah itu kita baru terima misalkan 1.925.000. Nah itu dari invoice yang mana? Nah invoice yang sudah lunas. Jadi ini juga berdasarkan distribusi pembayaran yang dilakukan oleh si customer. Dia distribusikan dari rencana uang muka 50 juta. Nah di sini jadi kita sudah terima nih 1.750.000. Nah ini yang mau diretur ceritanya sama si customer. Nah itu pilihannya di sini. Kita pilih untuk retur dari uang muka. Nah ini sama. Jadi kita tinggal tuliskan senilai berapa yang sudah kita terima uang muka penjualan yang tadi. Jadi 1.925.000 gitu. Jadi uang retur penjualan ini udah senilai itu. 1.925.000. Nah itu sih sebenarnya. Jadi ini uang muka kita mengembalikan ya. Uang muka tuh, nah pertanyaannya apakah dia sudah terima barang atau belum. Jadi kalau dia sudah terima barang otomatis dia akan ada pengembalian ya. Pengembalian tuh tinggal kita terima nanti bisa tetap di sini penerimaan barang akhirnya. Jadi biar kita akui sebagai penerimaan barang di saat yang sama. Nah nanti kan di penerimaan barang ini kan ada informasi. Jadi ada keterangan ya. Keterangannya itu sih sebenarnya lawan dari kegiatan kita tuh meretur uang muka yang tadi. Jadi stok akhirnya kembali. Oke seperti itu. Nah mungkin sekian, terima kasih.